Beberapa hari yang lalu, Erick Thohir mengungkapkan jika ada 2 pemain lagi yang akan dinaturalisasi. 2 pemain itu berposisi sebagai gelandang dan penyerang. Sayangnya, Ketua PSSI itu tak menyebutkan siapakah mereka. Namun untuk posisi penyerang, kini ada 1 nama yang disinyalir menjadi kandidat kuat incaran PSSI. Bahkan dari beberapa artikel yang beredar, nama itu adalah nama yang selama ini juga menjadi incaran STY. Nama yang dimaksud adalah Dean Zandbergen, striker muda yang saat ini membela Sparta Rotterdam. Lantas, siapakah dia? Dan bagaimanakah kemampuannya? Berikut ini adalah jawabannya. Saya kira untuk lini pertahanan cukup solid, jadi saya rasa untuk naturalisasi back sudah cukup. Untuk saat ini saya justru membutuhkan penyerang yang berkualitas. Jika timnas Indonesia punya striker yang haus gol, saya rasa kemenangan akan selalu mudah diraih oleh timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong pada Best 11. Ya, itu adalah komentar Shin Tae-yong setelah PSSI melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner. Menurutnya, pemain Wolverhampton itu bisa menjadi pemain terakhir yang dinaturalisasi untuk posisi back. Sebuah pernyataan yang cukup masuk akal, karena untuk saat ini, pemain naturalisasi yang berposisi sebagai back sudah sangat banyak. Mulai dari Sandy Walsh, Jordi Amat, Sean Patinama, hingga yang terbaru Nathan Chow-on. Belum lagi ketambahan Elkan Bagot, pemain keturunan yang tidak memerlukan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Shin Tae-yong kemudian mengatakan jika timnas saat ini membutuhkan pemain berposisi sebagai penyerang. Menurutnya, posisi tersebut harus ada tambahan pemain agar tidak selalu mengandalkan pemain lokal. Bukannya tidak bersyukur, namun pelatih asal Korea Selatan itu yakin dengan adanya pemain keturunan, maka peluang Indonesia untuk meraih kemenangan akan semakin besar. Sebuah analisa yang kembali tepat dari pelatih berusia 53 tahun tersebut. Jika PSSI mau menuruti keinginan Shin Tae-yong, maka ada beberapa nama yang bisa menjadi solusi untuk dijadikan naturalisasi selanjutnya. Nama-nama yang dimaksud adalah Milion Manhoef, Ragnar Uratmangun, Ilyas Alhaft, hingga Delano Ladan. Keempat pemain itu adalah pemain yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik, karena dikabarkan masuk ke dalam radar PSSI untuk dijadikan pemain Indonesia. Sayangnya belum ada progres mengenai perkembangan pemain tersebut. Kini saat progres pemain tadi tidak ada kabarnya, Shin Tae-yong malah sudah menentukan pemain pilihannya. Pemain yang dimaksud adalah Dean Zandbergen, pemain yang saat ini berusia 22 tahun. Zandbergen tentu adalah nama yang sangat asing bagi para pecinta timnas Indonesia. Itu terjadi karena pemain yang satu ini baru dihubung-hubungkan dengan timnas dalam beberapa hari terakhir. Lebih lanjut, Zandbergen adalah pemain yang memiliki darah keturunan dari kakeknya. Kakek Zandbergen sendiri dikabarkan berasal dari Jakarta, sehingga hal itu membuat Zandbergen berpeluang untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Karena dari silsilah keluarganya, ia sudah memenuhi syarat PSSI karena memiliki darah keturunan asli dari Indonesia. Dengan begitu, PSSI bisa menaturalisasi Zandbergen jika dia memang menjadi pilihan STY. Baru debut bersama Sparta Rotterdam. Berhubung usia Zandbergen masih muda, maka dirinya lebih sering bermain bersama tim junior Sparta Rotterdam. Untuk pengalaman bersama tim senior baru kemarin Zandbergen rasakan saat menjalani debut di Piala Belanda. Dalam debutnya itu, Zandbergen membawa timnya meraih kemenangan atas tim amatir dengan skor 2-0. Tentu sebuah pengalaman yang tidak akan dilupakan oleh pemain kelahiran Rotterdam tersebut. Tampil impresif bersama tim muda Sparta Rotterdam. Pelatih Sparta Rotterdam tentu memiliki alasan mengapa dirinya memberikan kesempatan debut untuk Dean Zandbergen.
Itu terjadi karena Sandbergen berhasil menunjukkan penampilan impresifnya bersama tim Sparta U21. Di mana dari 11 pertandingan yang dia jalani, Sandbergen mampu mencetak 3 gol dan 3 assist. Jumlah itu akan terus bertambah, mengingat musim kompetisi masih berjalan hingga beberapa bulan ke depan. Bisa bermain di dua posisi. Menurut Transfer Market, posisi utama Sandbergen adalah penyerang. Namun dalam prakteknya, dirinya juga bisa bermain sebagai playmaker. Tapi jika dirinya bergabung dengan timnas, maka Sandbergen harus bermain sebagai penyerang. Karena untuk saat ini, timnas memang sangat membutuhkan pemain di posisi tersebut. Karena pemain yang ada masih belum benar-benar diandalkan, terutama saat menghadapi lawan yang lebih berat. Menjadi proyek jangka panjang Shin Tae-yong. Dalam beberapa bulan terakhir, tercatat sudah ada 3 pemain yang masuk ke dalam proses naturalisasi. Pemain itu adalah Nathan Choon, Chae It-sas, dan Justin Hapner. Uniknya, ketiga pemain itu masih berusia sangat muda. Jika ketambahan Sandbergen, maka dirinya bakal bergabung dengan pemain tadi sebagai proyek jangka panjang STY. Mengingat usia Sandbergen juga terhitung masih muda, yakni 22 tahun. Kini menarik dinantikan, apakah Sandbergen menjadi nama yang selama ini disebutkan oleh Erick Thohir? Karena Menteri BUMN itu sebelumnya mengatakan jika ada 2 pemain lagi yang akan dinaturalisasi. Salah satunya adalah pemain yang berposisi sebagai penyerang. Dan semoga dalam beberapa pekan ke depan, ada kabar baik yang dikeluarkan oleh PSSI. Berita yang membuat para pecinta timnas semakin optimis, terutama jika membahas pemain naturalisasi. Karena itu akan berdampak baik untuk kekuatan timnas Indonesia. Jadi itulah potensi Dean Sandbergen, pemain yang digadang-gadang menjadi pilihan Shin Tae-yong untuk menjadi naturalisasi selanjutnya.